Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Jadi gini bro, aku nih mau diskusi nih. Kan rencana aku tuh mau make CA untuk model prediksi guna lahan di tesisku. Kira-kira kamu ada referensi nggak yang minimal jurnal terbaru lah terkait dengan CA ini? Nah, aku lumayan tertarik soalnya nih mau pakai CA nih atau permodelan lain untuk memprediksi guna lahan. Ada nih Mas, ini ada salah satu paper nih yang pernah tak baca nih. Jadi di sini udah tak siapin juga sih. Judulnya itu Simulating Land Use Change and Environmental Implication of Transportation Development in Baru Regency Using Cellular Automata. Nah, paper ini tuh ditulis oleh Mukti Ali, Yuni Andiani Basri, sama Hairani gitu Mas. Nah, nanti Mas bisa coba baca-baca tuh paper itu. Nah, itu membahas terkait selular automata di situ untuk apa aplikasinya gitu kan. Oh iya, aku juga pernah baca itu kemarin kayaknya aku beberapa hari yang lalu aku baca itu. Tapi sebenarnya kira-kira apa ya yang menjadi apa ya, semacam isu atau permasalahan yang dilihat sama si peneliti kok mau meneliti itu gitu. Oke, eh, jadi tuh di Kabupaten Baru tuh Mas ada pembangunan lah kayak gitu. Jadi di sana tuh ada pembangunan kalau nggak salah jalan kolektor dari Takalasi, Balenange sampai Lawo tuh. Nah, di sana otomatis kan ketika ada pembangunan kan pasti ada implikasinya kan terhadap apa namanya daerah-daerah di sekitarnya gitulah. Nah, jadi si peneliti ini dia tuh merancang suatu model ya untuk memprediksi nih kira-kira di beberapa tahun ke depan akibat pembangunan itu ada nggak sih apa namanya dampaknya gitu loh. Jadi mereka tuh kayak membuat suatu model menggunakan selular automata lah untuk melihat bagaimana sih perubahan yang terjadi di sepanjang jalur pembangunan itu kayak gitu Mas. Oh, berarti kalau berdasarkan apa yang kamu bilang kan, berarti si penelitinya ini berhipotesis bahwa kalau dia ada pembangunan jalan di daerah situ, penggunaan lahannya berubah, otomatis perubahannya biasanya signifikan ya. Seperti itu kali ya. Iya. Berarti tujuannya di penelitian ini, kalau yang sempat aku baca juga itu memang tujuannya untuk memodelkan kira-kira perubahannya seperti apa, mensimulasikan ceritanya gitu ya. Jadi outputnya paling seperti kayak peta simulasi prediksi untuk beberapa tahun ke depannya. Jadi kira-kira di paper ini menurutmu penerapan si selular automata ini gimana Bang? Oke, terkait dengan konsep CA ya Mas ya dalam paper ini. Nah, sebelum kita masuk ke situ ya, jadi saya jelaskan dulu ya Mas terkait dengan apa namanya tahapan. Jadi tahapan yang dilakukan oleh peneliti ini kayak gitu. Jadi kalau saya lihat di sini ada 3 tahapan umum nih yang dilakukan oleh peneliti ini. Jadi ada tahap persiapan, kemudian lanjut ke simulasi, kemudian terakhir divisualisasikan. Nah, di tahap tahap persiapan ini, jadi itu disiapkan semua tuh data-datanya, kemudian eh, pengolahannya dan lain sebagainya. Nah, data-data yang disiapkan di sini itu ada data jalan, terus ada data rel kereta api dan lain sebagainya lah. Kemudian kita juga menggunakan kalau saya lihat di sini dia juga menggunakan tutupan lahan, data tutupan lahan di situ. Seperti itu. Nah, di sini data-data ini yang diolah itu dia fokusnya ke Kecamatan Balusu. Nah, kecamatan ini tuh ada di salah satu kecamatan di Kabupaten Baru lah seperti itu. Nah, kalau saya lihat di sini dia luasannya itu sekitar kurang lebih 11 ribuan hektar lah. Jadi data-data yang diolah di situ yang akan diprediksi itu sekitaran segitulah seperti itu. Kemudian nah di tahap persiapan ini kan diolah tuh semua datanya. Kemudian setelah itu masuk ke tahap simulasi dan visualisasi nih. Nah,
simulasi dan visualisasi ini itu dilakukan di software baru juga nih. Ini saya dapatkan ya, saya dengar ya. Jadi ini ada software yang namanya Land Use Simulator. Nah, jadi kedua tahapan ini itu diolah di Land Use Simulator ini. Jadi data-data yang sudah dipersiapkan tadi di QGIS, nah kita masukkan semua tuh di Land Use Simulator seperti itu. Nah, di Land Use Simulator ini itu dia membutuhkan data, kan dia tuh butuhkan data dalam format ASCII nih. Jadi data yang kita masukkan ke Land Use ini itu formatnya ASCII. Jadi namun sementara itu kalau kita lihat ya di tahap persiapan itu kan dilakukan di QGIS. Nah, di situ format datanya itu dalam format SHP atau vektor lah seperti itu, sehingga ketika kita ingin memasukkan data dari vektor ke land use itu kan kita harus ubah dulu tuh, ada proses konversi di situ dari vektor ke ASCII. Nah, sehingga kita harus ubah dari vektor ini ke ASCII. Nah, kalau saya lihat di paper ini kan dia nggak langsung mengubah tuh dari vektor ke ASCII. Jadi dia ubah dulu ke raster, kemudian dari raster baru ke ASCII. Nah, saya nggak tahu ya apakah dia nggak bisa langsung konversi atau bagaimana. Tapi kalau di paper ini dia harus ke raster dulu seperti itu. Nah, kemudian masuk ke land use simulator setelah dalam format ASCII. Nah, di sini diolah tuh, dilakukan simulasi dan lain sebagainya. Nah, dalam proses pembuatan simulasi itu, jadi dia itu membutuhkan mempertimbangkan dua faktor lah, kayak gitu. Ada faktor pendorong atau driven vector, ada faktor pembatas atau constraint factor. Nah, kedua faktor ini sangat berpengaruh lah gitu mas dalam proses mensimulasikan atau memprediksi tutupan lahannya di beberapa tahun ke depan seperti itu. Nah, yang saya garis bawahi juga ya mas di sini. Kalau saya lihat di paper ini itu dia cuma memasukkan data dari tahun 2023 kayak gitu. Sehingga di sini perlu kita kulik lagi nih bagaimana sih kok bisa dia cuma memasukkan 1 tahun aja kayak gitu. Nanti kita coba bahas lagi gitu kan mas. Nah, tadi faktor pendorong ya, jadi faktor pendorong itu kan dia kalau dia kan faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi lah kayak gitu kan proses prediksinya. Kemudian tadi kalau saya lihat secara umum itu faktor pendorongnya itu lebih ke mempertimbangkan jarak gitu mas. Jadi jarak antara faktor pendorong ini ke jarak antara faktor pendorong terhadap berapa meter lah dari faktor itu. Misalkan, jadi semakin jauh jaraknya itu maka bobotnya itu akan semakin kecil kayak gitulah. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada faktor constraint atau faktor pembatas. Nah ini saya lihat dari review dari paper ini itu ada 5 yang digunakan gitu mas. Jadi ada peraturan yang membatasi sehingga dia tuh nggak boleh berubah lah. Nah, jadi berarti yang hasil penjelasanmu tadi, dia kan ada faktor pendorong dan faktor pembatas ya. Terus juga ada beberapa kriteria. Dan memang aku udah mikir nih, kayaknya penerapan SMCE nih, Spatial Multi Criteria Evaluation. Jadi dan memang benar sih kayaknya, aku udah baca juga nih. Dia pakai AHP. Nah, jadi AHP-nya ini yang dipakai itu adalah bobot dari masing-masing kriterianya itu. Terus nanti dipakai untuk memodelkan di land use simulator yang tadi. Nah, kalau dibaca di paper hasil dari penelitian ini, dia kalau dinilai dari segi konsistensinya ya, dia itu sudah masuk tuh konsistensinya 0,009, artinya bahwa dia tidak lebih dari 0,1, berarti dia konsisten hasilnya. Nah, hasilnya ini didapatkan dari para expert yang menilai. Nah, expertnya ini macam-macam, ada dari kalangan akademisi juga, ada juga dari pembuat peraturannya itu sendiri. Jadi ya mestinya harusnya sih dalam pembobotannya sudah valid sih sebenarnya. Jadi
menurutmu nih ya, setelah kita tadi bahas metode dari paper ini, kira-kira seperti apa sih tanggapanmu menurut hasilnya si paper ini? Oke, terkait hasil ya Mas ya. Nah, kalau hasil di sini bisa Mas buka juga itu sambil buka. Di situ di gambar 6 di paper ini itu tuh bisa kita lihat diagram tuh di situ. Nah, kalau kita lihat secara umum ya di sini dia tidak menunjukkan perubahan yang signifikan kayak gitu Mas. Dari 7 objek ya, ada 6 objek. Dari 6 objek yang dianalisis ini itu tidak ada perubahan yang signifikan di sini Mas. Cuman kalau misal kita tinjau secara spesifik ya, Mas bisa buka di gambar 7 itu. Nah, di situ ada 3 zona yang dia itu ada perubahan yang signifikan di dalamnya. Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata dari 3 zona ini itu perubahannya itu yang signifikan terjadi pada tutupan lahan berupa pertanian menuju menjadi industri kayak gitu Mas. Jadi dari pada awalnya di tahun 2023 dia berupa pertanian kayak gitu. Nah, setelah 20 tahun model ini memprediksi bahwa area tersebut berubah menjadi area industri kayak gitu Mas. Oh, berarti memang sepertinya ini ya, ada yang aneh kalau saya baca-baca di sini ya, Kram ya. Jadi kamu bilang tadi kalau dia perubahannya itu tidak signifikan. Tapi kalau di kesimpulannya kita baca itu dia malah bilangnya ada perubahan signifikan terhadap 6 jenis guna lahan. Nih, tapi kalau berdasarkan data yang dari kamu nih, memang perubahan signifikannya cuma terjadi pada 3 zona itu tadi kan, cuma 3 zona, yaitu dari kawasan pertanian dikonversi menjadi kawasan industri, tapi cuma terjadi 3 zona itu kan, benar? Nah, jadi sebenarnya agak rancu sih sebenarnya kalau menurut saya kesimpulan ini. Jadi nih kita kayaknya udah lama banget nih diskusi, bro. Bener Mas. Udah mau malam nih kayaknya. Iya. Jadi kesimpulannya nih, kira-kira nih paper yang kita sama-sama review ini apa ya celah dari penelitiannya ini, dan apa kira-kira yang hal baru yang bisa ditawarkan sama papernya kemungkinan bisa kita gunakan loh untuk penelitian selanjutnya. Kalau kita tadi kan udah dibahas sama-sama ya Mas ya. Nah, dari itu aku juga nemu salah satu sebetulnya research gap gitulah ya. Ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat berkaca dari konsep cara kerja dari seluler otomatis kan dia menggunakan data-data sebelumnya untuk bisa memprediksi Masa depan, tutupan lahan masa depan. Betul. Nah, sementara kalau kita lihat di paper ini ya Mas ya, dia cuma menggunakan data tutupan lahan ataupun data-data lain seperti jalan dan sebagainya, itu dia di 2023 aja. Nah, jadi dia memprediksi sampai 20 tahun atau 2 dekade itu hanya berdasarkan satu data itu, satu epoch aja gitu. 2023 doang ya. Nah, itu Okay. jadi kita perlu evaluasi lagi nih ini. Nah, kalau kita lihat juga Mas ya, itu di bagian diagram tadi kan ada yang diagram itu juga konsisten kan di situ. Iya. Nggak ada tidak ada perubahan signifikan lah gitu. Jadi dari misalkan objek misalkan kalau kita lihat di situ kan ada objek misalkan field atau settlement, itu kan otot kayak rata gitu kan, nggak ada perubahan ya. Padahal tadi dia bilang menduganya, ya bisa dibilang hipotesis ya. Artinya dia ini bakal ada perubahan yang signifikan nih harusnya nih. Harusnya. Saya juga bingungnya di situ, Kram. Betul. Dan ya tadi saya baca-baca juga nih. Ini kok
pengujian untuk hasil modelnya itu nggak ada Iya, gitu ya. benar. Nggak ada, jadi kita nggak tahu nih akurasi modelnya seberapa, atau bahkan pertanyaan simpel kayak modelnya udah benar apa belum itu kita nggak tahu. Iya, betul. Dan setahuku kalau kita mau pakai seluler otomatis itu memang harus ada data sebelumnya dong. Iya. Iya kan ya? Iya, benar. Ya, harusnya kalau dia potret datanya saat ini dia pakai 2023, berarti harus ada potret data karena di sini land use ya, berarti dia harus ada minimal 5 tahun ke belakang lah. Iya. Tapi katanya menurut beberapa paper di luar yang paper ini, bahkan yang CA ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dipadukan kayak ada ANN. Oh iya, katanya. benar. Bahkan ada studi comparison yang pakai CA dengan ANN dan CA doang itu CA doang. hasilnya gimana. Nah, hasil dari paper-paper itu menyebutkan bahwa kalau memang ANN dikombinasi sama CA itu akurasinya meningkat. Oh, Nah, iya. ini kita nggak tahu nih. Iya, Di benar. paper ini karena dia pertama cuma pakai satu epoch. Ya memang Iya. kalau kita lihat hasilnya Iya sih. datarnya ya cuma industri doang sama kawasan perkebunan campuran. Campuran ya, itu aja yang berubah. Meskipun perubahannya ya nggak terlalu signifikan ya, maksudnya ya dari grafik pun cenderung apa ya, nggak sampai ya Ya padahal kita ngomong lah. 2 dekade loh. Iya 2 dekade harusnya kan banyak Dari ya. 2023 sampai 2043 loh, luar biasa sih. Iya benar. Akhirnya dia ya asumsinya ya kotanya kayak nggak bertumbuh gitu ya. Iya benar Mas. Hal 20 tahun itu bukan waktu yang Iya, kecil itu, bukan Mas. waktu yang panjang lah. Singkat itu. Ya, mungkin itu loh. Tapi dia di satu sisi dia ada gap, di sisi lain dia menawarkan kebaruan lah. Iya betul. Macam dia menggunakan aplikasi land use simulator itu. Land use Saya juga simulator. baru dengar itu. Iya betul. Cuma ya PR-nya di situ ya karena dia harus pakai ASCII itu ya ASCII, formatnya ya ASCII. Iya, Itu paling sih. Tapi kalau ini Mas, kalau menurut kayak Mas ya, ketika ini kan hipotesisnya dia bisa dibilang kurang sesuai lah sama hipotesis awal kan. Nah, itu kan hipotesis saya sendiri ya Mas. Iya, ini juga hipotesis saya. Kemungkinan Kalau memposisikan diri kita jadi penelitinya gitu ya. Menurut saya Mas ya. Jadi itu tadi kan di paper ini dia kan cuma menggunakan satu epoch aja tuh. Nah, di sini menurut saya kekurangannya di sini ya, karena tadi benar yang dikatakan Mas Haning bahwa CA itu bisa bekerja dan bisa menghasilkan hasil yang lebih akurat jika dia menggunakan minimal 5 tahun epoch kan. Nah, sementara di sini tuh dia cuma satu epoch aja gitu tuh. Nah, jadi namun di situ kan kalau kita lihat dia ada novelty nih tadi seperti yang dikatakan bahwa dia menggunakan software apa tadi land use simulator. Nah, ketika kalau menurut saya Mas ya, kalau misalkan ketika kita menggunakan beberapa epoch untuk membuat model, terus modelnya ini kita validasi dulu. Nah, ada kemungkinan ketika data ini kita masukkan ke land use ini dia hasilnya akan berubah gitu. Iya, pastinya. Pasti dia ada perubahan signifikan lah di situ. Setidaknya misalkan berapa persen perubahan dibandingkan 2023 kayak gitu. Apalagi 20 tahun itu waktu yang nggak singkat ya Mas ya. Benar. Ini makanya saya juga pada saat baca paper ini langsung baca hasilnya kok. Cenderung stagnan ya, kalau 20 tahun ya. Yang sebenarnya memang masalah epoch ini dalam penerapan seluler automata itu memang krusial ya. Iya benar. Karena kan dia algoritma si CA bekerja itu minimal dia harus ada kondisi saat ini, terus kondisi terdahulu sebagai epochnya minimal 5 tahun tadi, terus nanti dia ada rules transisi. Oh Ya, jadi rules transisi ini dia bergantung sama delta T bukan T. Nah, itu dia. Benar. Jadi kalau algoritmanya, jadi kalau dia menggunakan cuma satu epoch, delta T-nya nggak ada dong. Pembanding nggak ada. Kalau delta T nggak ada tren. Kalau tren nggak ada, transisi rules-nya dibuat bagaimana? Saya pasti dia bakal. Saya udah baca nih jurnal, kok nggak ada rules yang nggak ada delta T-nya. Ya nggak ada rules yang benar-benar menyebutkan bahwa berdasarkan tren seperti ini, rules-nya jadi seperti ini. Oh iya. Misalnya gitu ya. Misalnya dalam satu kan kalau kita ngomong CA berarti kita ngomong masalah suatu data raster yang pixelate
Nah, pixel itu tiap pixel itu berarti punya nilai kan ya. Betul. Nah, dia punya nilai itu kalau kita mau menerapkan misalnya apa ya istilahnya neighborhood ya. Neighborhood. Betul. Hubungan antara satu sel dengan sel yang lain. Heeh. Terkait dengan nilai dalam selnya itu saling mempengaruhinya gimana? Penerapan rules-nya itu kan dari tren. Iya. Penerapan transisi si sel yang mau dicari ini kan dari tren itu. Tren kan dari delta T. Kalau delta T-nya cuman nggak ada malah delta T-nya nggak ada, T-nya ada, delta T-nya nggak ada. Oke. Ini gimana caranya bikin rules? Nah, ada kemungkinan itu Mas. Dia kan nggak ada delta T-nya nih, jadi nggak ada tren perubahannya kayak gimana gitu kan. Nah, jadi kemungkinan di sini dia nggak ada perubahan signifikan itu karena kemungkinan dia menganggap bahwa trennya nih cuma gini nih, berarti nggak ada perubahannya di sini. Nah, sehingga ya modelnya begitu. 20 tahun pun dia bakalan nggak ada modelnya juga gitu. Nggak ada perubahan. Nggak ada gitu. perubahan. Ya, Betul. cuma yang menarik di sini adalah ternyata kalau kita asumsikan CA ini bergerak karena ada delta T. Iya. Toh hasil penelitian ini ada yang berubah. Oh iya. Benar. Kenapa bisa ada yang berubah tuh kita nggak tahu, bahkan yang berubah tuh cuma dari kawasan pertanian yang kebun campuran itu ke industri. Iya, betul. Dan itu terjadi di tiga zona yang kamu sebutkan tadi kan. Iya. Nah, ini sama-sama berubah ke industri tuh kita nggak tahu nih kenapa kok bisa terjadi. Iya, betul. Ya kan? Karena kan di rules-nya juga nggak disebutkan bahwa ketika dia kebun campuran maka dia akan berubah jadi industri. Kita nggak tahu dasarnya perubahan itu seperti apa. Mungkin kita dan di paper ini nggak dijelaskan secara detail rules-nya yang dipakai apa. Paling cuma dia berbasis dengan hasil pembobotan AHP tadi. Sama masing-masing kriterianya scoringnya berapa. Paling seperti itu sih kalau berarti kayak dia tuh menggunakan CA ini dengan hanya menggunakan AHP itu aja berarti dasarnya untuk ini ya Mas ya. AHP dan tadi land use simulator. Land use simulator ini juga kita nggak tahu cara kerjanya gimana. Belum pernah juga lihat mungkin kita habis ini kita bisa coba lah nanti pas kalau tapi dengan pengembangan tadi ya Mas. Kita pengembangan pakai tadi. beberapa epoch sebelumnya gitu kan. Terus modelnya kita coba validasi dulu. Benar. Nah, mungkin bisa lah kita dengan area yang sama mungkin ya sama. Bisa tuh. Tapi sebagai contoh juga sih, kemarin tuh Pak Diono ngajar terkait juga CA. Betul. Dia ngambil jurnal yang ada di Indianapolis itu loh. Nah, di Indianapolis itu dia benar udah pakai 5 data temporal. Citra multitemporal itu. Epochnya juga 5. Jadi dia bilang akurasinya bisa sampai di atas 92%. Nah, itu udah valid lah. Ada uji akurasi dan delta T-nya juga ada. Nah, ini kalau dibandingkan sama paper yang kita review sekarang ini sepertinya kurangnya memang di situ. Betul. Iya sih. Paling seperti itu sih, Kram. Oke. Ya, paling itu aja sih kali ya. Iya. Udah maghrib juga, Bro. Iya. Benar-benar udah maghrib juga. Thank you banget ya, Bro, sudah ini. Iya, lumayan juga pembahasan kita cukup panjang juga ya. Iya, daging semua kan? Iya. Oke lah. Ya, beres-beres yuk. Kita cukupkan dulu ya. Oke, Bro. Thank you banget ya, Bro. Ya, Mas.